Bab 1536 Penyapuan dan Kultivasi. Di wilayah iblis yang diselimuti kegelapan, udara dipenuhi dengan aura menakutkan dengan korosi di tanah. Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri di atas gunung dengan tangan di belakang punggung mereka sambil melihat sekeliling dengan alis terkunci. Di ujung cakrawala, mereka bisa melihat cahaya berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah pasukan aliansi seribu besar, dan mereka sedang mencari jejak klan iblis. Sejak dimulainya perang, setengah tahun telah berlalu. Hanya dalam waktu setengah tahun, pertempuran tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Ketika pasukan aliansi seribu besar datang, seluruh wilayah iblis kosong. Kaisar Api dan leluhur bela diri. Kami mendapat informasi dari beberapa sisa klan iblis bahwa mereka secara praktis telah mundur ke berbagai alam bawah. Qin Tian muncul di samping Kaisar Api dan leluhur bela diri. Jadi, mereka benar-benar bersembunyi. Kaisar Api menghela nafas. Raja jahat surgawi tidak bisa bergerak karena dia harus pulih, jadi mereka berdua tidak perlu khawatir. Di antara dua faksi, aliansi seribu besar tidak diragukan lagi memegang keuntungan. Justru begitu, klan iblis telah memutuskan untuk bersembunyi. Karena mereka bersembunyi, maka kita akan menggali mereka inci demi inci. Suara dingin dari sang leluhur bela diri bergema dengan dingin. Klan iblis sangat kuat, dan bahkan jika mereka bersembunyi di alam bawah, mereka masih akan memberikan fluktuasi aneh. Jadi dengan deteksi yang tepat, adalah mungkin untuk menemukan mereka. Terlepas dari apapun, mereka tidak bisa membiarkan klan iblis tetap tenang dan membiarkan Raja Iblis Surgawi pulih dengan tenang. Baiklah. Qin Tian menganggukkan kepalanya dengan niat membunuh berkedip-kedip di matanya sebelum berbalik. Pasukan dari aliansi seribu dewa semuanya memiliki keberanian yang tinggi, dan mereka awalnya mengira bahwa mereka akan mengalami pertempuran yang hebat. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa mereka tidak akan bertemu siapapun. Seiring dengan kepergian Qin Tian, Kaisar Api dan leluhur bela diri saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kesungguhan di mata satu sama lain. Mereka tahu bahwa jika Raja Jahat Surgawi benar-benar ingin bersembunyi, maka akan sulit bagi mereka untuk menemukan yang terakhir melalui alam bawah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan berlalunya hari, Raja Jahat Surgawi akan tumbuh lebih kuat sampai dia pulih ke ketinggian penuhnya. Aku ingin tahu bagaimana kabar Mu Chen. Mereka berbalik untuk melihat ke arah dunia seribu dewa dengan ekspresi serius. Mari berharap dia bisa berhasil. Jika tidak, dunia seribu besar tidak akan memiliki kesempatan 5 tahun dari sekarang. Sebagai tornado kuat dari energi spiritual menyapu dari ujung jauh dengan setiap ekspansi yang menyebabkan makam sunyi utara terkoyak. Di tengah-tengah tornado, dua siluet duduk berhadap-hadapan yang mirip dengan batu-batu besar. Tangan mereka saling bertaut. Energi spiritual Kaisar Abadi tanpa henti mengalir keluar dan meraung di dalam tubuh Mu Chen, merobek-robek tubuhnya saat ia terus memperbaiki dirinya sendiri. Saat darah mengalir keluar, tidak ada fluktuasi di wajah Mu Chen. Itu karena dia sudah terbiasa dengan rasa sakit ini selama 6 bulan terakhir. Karena dia sudah terbiasa, dia secara alami mati rasa. Penguasa abadi duduk di pilar dan melihat siluet Mu Chen. Alam berdaulat abadi fase akhir sudah. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang meresap dari tubuh Mu Chen telah mencapai alam kedaulatan surgawi abadi fase akhir. Kecepatan ini masih agak lambat. Penguasa abadi bergumam. Mungkin di mata orang lain, sangat cepat bagi siapapun untuk mencapai alam kedaulatan surgawi abadi fase akhir dalam waktu 6 bulan. Tapi Mu Chen menerima warisan Kaisar Abadi, dan kecepatan ini tidak dapat dihitung secara normal. Selain itu, penguasa abadi dapat merasakan bahwa saat dia telah mencapai alam kedaulatan surgawi abadi fase akhir, penguatan energi spiritual Mu Chen telah melambat. Itu bukan karena dia menderita kekurangan energi spiritual, tapi Mu Chen sengaja memperlambatnya. Generasi selanjutnya benar-benar melampaui kita seiring berjalannya waktu. Tidak heran dia menerima pengakuan tubuh abadi primordial di usia yang begitu muda. Sang penguasa abadi bergumam. Dia akhirnya tahu apa yang dimaksudkan Mu Chen. Mu Chen menekan penguatan energi spiritualnya sendiri, karena fondasinya akan goyah jika dia menjadi lebih kuat terlalu cepat, bahkan jika energi spiritual Kaisar Abadi telah kehilangan keinginannya dan lebih mudah diserap. Tapi kekuatan itu terlalu kuat, dan jika dia tanpa rasa takut menyerapnya, itu akan mengguncang fondasinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan penyerapan dan membiasakan diri dengan kekuatannya. Tapi dengan cara ini, dia harus menderita lebih banyak rasa sakit. Menghadapi kesempatan untuk menjadi lebih kuat lebih cepat, Mu Chen mempertahankan pikiran yang tenang dan mempraktekkan pengekangan yang bahkan membuat Dewa Abadi menatapnya dengan kagum. Tidak heran mengapa Kaisar Api dan leluhur bela diri memiliki pendapat yang baik tentang dia.
Tetapi meskipun kultivasi Mu Chen telah meningkat, dia masih belum berlatih dalam apa yang disebut alam tiga dewa, dari tiga murni, yang membuat Dewa Abadi agak khawatir. Bagaimanapun, Mu Chen harus mengandalkannya untuk menjadi seorang ranker. Meskipun, dengan bakat Mu Chen, dia bisa menjadi seorang ranker dengan fondasi 100 tahun. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki kemewahan waktu. Jadi begitu Mu Chen menyelesaikan alam tiga dewa, dia akan memiliki kualifikasi semacam itu. Di sisi lain, kesempatan ini tidak ada apa-apanya, bahkan jika Mu Chen telah melangkah ke alam penguasa surgawi suci. Seiring berjalannya waktu, 1 tahun 6 bulan telah berlalu. Itu juga berarti sudah 2 tahun sejak perang di Makam Sunyi Utara. Sebuah alam bawah dihancurkan yang menyebabkan alam itu sendiri retak saat garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berbenturan dengan makhluk-makhluk iblis. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri di langit, mereka mengulurkan tangan untuk menstabilkan pesawat bawah ini. Bagaimanapun, pesawat bawah berisiko runtuh dengan begitu banyak ahli di dalamnya. Alam bawah itu sedang diduduki oleh salah satu dari 32 klan utama, klan pedang iblis. Mereka awalnya bersembunyi di sini, tapi mereka ditemukan oleh Kaisar Api dan leluhur bela diri, dan pasukan aliansi 1000 dewa menyerbu. Di kejauhan, sebuah pedang tajam merobek langit dan bumi. Bahkan seorang Sein-Sein fase akhir surgawi tidak akan berani ceroboh. Sebuah suara yang menusuk telinga bergema saat ruang angkasa terus runtuh. Sinar biru melesat dan muncul di hadapan makhluk iblis itu, menyebabkan makhluk iblis itu membeku. Saat sinar biru itu terkumpul, Azure Sword Sein muncul dengan pedang biru panjang di tangannya. Di belakangnya, sosok iblis yang kuat perlahan-lahan terkoyak. Dia adalah patriark klan pedang iblis, Raja Langit Pembelah Langit. Tapi pada saat ini, dia melihat ke arah aliansi 1000 dewa dan dengan kejam berteriak, saat dewa kembali, dunia 1000 dewa kalian akan menyambut kehancuran. Tubuhnya meledak dengan aura iblis yang deras yang dengan keras menyapu ke arah para ahli dunia 1000 dewa. Tapi pada saat ini, nyala api turun dari langit dan membakar aura iblis yang deras. Orang yang bergerak adalah Kaisar Api. Dia memandang klan pedang iblis yang kalah tanpa riak di matanya karena dia tahu bahwa, mulai hari ini, 32 klan utama telah berkurang menjadi 26. Ini adalah klan utama ke-6 yang mereka musnahkan dalam 1,5 tahun terakhir. Tapi mereka masih belum menemukan jejak Raja Jahat Surgawi. Kaisar Api dan leluhur bela diri menatap langit dengan mata mereka berubah tajam. Raja Jahat Surgawi, di mana kau bersembunyi? Bahkan sebanyak ini tidak bisa memaksamu keluar. Ini adalah ruang kegelapan di mana tidak ada cahaya yang merembes masuk. Itu adalah istana iblis yang melayang di antara langit dan bumi. Di dalam istana, Raja Langit Suci tiba-tiba membuka matanya dan dia melihat ke arah istana. Sebuah tablet iblis hancur, yang melambangkan kehidupan Raja Langit Pembelah Langit. Dengan hancurnya tablet ini, itu berarti Raja Langit Pembelah Surga telah mati. Kaisar Api dan leluhur bela diri benar-benar kejam. Raja Langit Suci bergumam dengan acuh tak acuh, tapi tidak ada belas kasihan di matanya. Mereka mundur untuk saat ini sehingga mereka akan membalas dengan lebih ganas. Ketika Raja Langit Suci mengangkat kepalanya, dia melihat ke kedalaman dunia ini. Ada aura iblis yang deras ke arah itu, seolah-olah sedang membuat sesuatu yang mengerikan. Dengan senyum lembut, matanya berkedip-kedip dengan keganasan. Kaisar Api, leluhur bela diri, jangan terlalu cemas. Segera, segera. Pada saat itu, semua orang yang dekat denganmu akan dibantai di depan matamu. Tekanan energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu dan menyebar ke setiap sudut Makam Sunyi Utara. Duduk di atas pilar, sang penguasa abadi membuka matanya sambil melihat ke arah altar. Fluktuasi energi spiritual yang kuat yang meledak dari tubuh Mu Chen saat ini telah mencapai alam berdaulat surgawi suci. Di atas altar, mata Mu Chen, yang telah tertutup selama 2 tahun, akhirnya terbuka. Dia telah merasakan energi spiritual yang kuat di dalam tubuhnya. Seberkas cahaya juga keluar dari matanya. Pada saat inilah, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk menerobos ke alam tiga dewa. Bab 1537 Alam Tiga Dewa. Energi spiritual yang dahsyat terbentuk menjadi seekor naga petir yang meraung di antara langit dan bumi, menyebabkan seluruh Makam Sunyi Utara bergetar. Di tengah-tengah tornado energi spiritual, pakaian Mu Chen berkibar karena angin saat cahaya spiritual meresap dari seluruh tubuhnya dengan gelombang tekanan kuat yang memancar keluar. Itu adalah tekanan dari seorang Sein surgawi yang berdaulat. Merasakan energi spiritual yang melonjak, Mu Chen memasang ekspresi bersemangat, sebelum secara bertahap menenangkan wajahnya.
Dia tahu bahwa mencapai alam Sein Heavenly Sovereign hanyalah langkah pertama, dan alam tiga dewa adalah tujuan utamanya. Mengambil napas dalam-dalam, kedua tangannya menyatu. Tiga murni. Saat dua sinar terbang keluar dari tubuhnya, mereka turun di samping Kaisar Abadi. Kemudian, mereka bertiga membentuk formasi segitiga dan mengulurkan tangan mereka ke arah tubuh Kaisar Abadi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan hisap yang kuat. Saat guntur bergemuruh, energi spiritual yang tak terbatas mulai mengalir ke dalam kloningannya, menyebabkan tubuhnya bergetar saat mereka dengan keras menyerap energi spiritual. Diserap oleh ketiga sosok itu pada saat yang sama, efisiensinya tidak diragukan lagi lebih cepat dari sebelumnya. Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi dia dapat merasakan bahwa dengan penguatan energi spiritual yang cepat di dalam dua klonnya, kesulitan untuk mengendalikan mereka akan lebih sulit. Namun, Mu Chen tidak berhenti. Sebaliknya, dia malah mempercepat tingkat penyerapannya. Melirik klonnya, dia menunggu mereka mencapai batasnya, yang memakan waktu total 6 bulan. Setengah tahun kemudian, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan melihat kedua klonnya. Pada saat ini, kedua klonnya diliputi oleh pancaran spiritual yang menakutkan, dengan mata mereka yang dipenuhi tekanan. Di bawah niatnya, energi spiritual yang meresap dari klonnya menjadi sedikit lebih kuat dari tubuh utamanya, dan dalam situasi ini, Mu Chen dapat merasakan bahwa kendali yang dia miliki atas kedua klonnya telah menjadi lebih lemah. Namun, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak terganggu oleh itu. Sedikit lagi, Mu Chen bergumam. Kedua tangannya kemudian tiba-tiba menyatu. Tubuh abadi primordial muncul dan terjun ke dalam tubuhnya. Penyatuan tubuh manusia. Pada saat ini, Mu Chen sudah berada di alam berdaulat surgawi suci, jadi ketika dia menggunakan penyatuan tubuh manusia, itu jauh lebih mulus daripada beberapa tahun yang lalu. Saat cahaya yang menyilaukan meresap dari tubuhnya, kedua klonnya juga menyilaukan saat energi spiritual mereka melonjak sekali lagi. Tubuh mereka berfluktuasi dengan kedipan di mata mereka, seolah-olah ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Merasakan perubahan halus, mata Mu Chen berseri-seri. Pada saat ini, hubungan yang dia miliki dengan kedua klonnya menjadi semakin kabur. Ketika Unding Lord melihat pemandangannya, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Apa yang dia lakukan? Jika klonnya menjadi terlalu kuat, bukankah dia takut mereka lepas kendali? Mata Mu Chen seperti kolam yang dalam saat dia melihat kedua klonnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa meskipun hubungan di antara mereka menjadi lebih samar, masih ada hubungan yang halus. Bagaimanapun juga, kedua kloningannya tidak diciptakan dengan benda, tapi terpisah dari tubuhnya. Dua alam pertama dari tiga kemurnian menciptakan klon, tetapi mereka masih lebih rendah dari tubuh utama, dan pada akhirnya terhubung dengan cara ini. Jadi jika tubuh utama mati, klon-klon itu akan lenyap. Itu karena itu bukan ranah utama dari tiga murni. Mata Mu Chen berkedip-kedip dengan pemahaman saat dia terus bergumam, untuk mencapai alam tiga dewa yang legendaris, saya harus menghilangkan hubungan ini sehingga ketiga tubuh dapat berdiri sebagai eksistensi individu. Melihat kloningannya, sebuah senyuman muncul di bibirnya saat dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya yang mengandung cahaya misterius. Mulai hari ini dan seterusnya, kita semua adalah satu. Jika ada yang ingin membunuhku, mereka harus menghancurkan ketiga tubuhku. Itu berarti bahwa jika ada yang ingin membunuh Mu Chen, membunuh kloningannya saja tidak akan mengejar kematiannya, kecuali ketiganya dihilangkan pada saat yang bersamaan. Saat tangan Mu Chen dengan lembut menebas ke bawah, tubuh Mu Chen yang berjubah hitam bergetar sebelum senyum yang familiar muncul di bibir yang terakhir, yang merupakan senyum yang sama dengan tubuh utamanya. Saat Mu Chen tersenyum, dia mengayunkan tangannya lagi dalam lintasan yang aneh. Saat cahaya memancar dari mata Mu Chen yang berjubah putih, senyuman terpampang di wajahnya. Ini adalah alam tiga dewa. Mu Chen juga tersenyum saat dia merasakan bahwa dia telah kehilangan kendali atas dua klonnya. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa mengendalikan kloningannya sama sekali. Mereka bertiga adalah orang yang sama, dan tidak perlu lagi memegang kendali. Saat Mu Chen mengangkat tangannya sekali lagi, wajahnya tiba-tiba berubah dengan perasaan yang tak terlukiskan muncul di dalam dadanya yang membuatnya memasuki kondisi yang komprehensif, yang berlangsung selama setengah hari dengan Mu Chen berjubah hitam dan putih berdiri di sisinya. Beberapa saat kemudian, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat kedua klon, yang mereka anggukkan ke arahnya. Oleh karena itu, Mu Chen mengacungkan tangannya dua kali lagi. Saat dia mengacungkan tangannya ke bawah, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dua sinar emas melesat keluar dari dahinya yang dengan cepat menyerbu keluar dari makam sunyi utara. Setelah melihat dua sinar emas itu, Mu Chen baru bisa pulih beberapa saat kemudian.
Sang penguasa abadi terbang dan melihat ke arah ketiga Mu Chen. Bahkan dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak bisa membedakan antara tubuh utama dan klon. Unding Lord tahu bahwa tidak mungkin untuk bertarung dengan Mu Chen dalam kondisi seperti ini. Sampai batas tertentu, kemampuan bertarung Mu Chen telah mencapai level yang sama dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Unding Lord tiba-tiba melambaikan tangannya dan dua sinar turun di depan mereka. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat dua teratai batu dengan dua tubuh di dalamnya yang dipenuhi dengan fluktuasi kuno. Salah satu sosok itu memancarkan cahaya ilahi yang terasa seolah-olah dia tidak akan hancur bahkan jika seluruh dunia hancur. Sosok lainnya memancarkan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas yang bahkan membuat Mu Chen tercengang. Ini adalah tubuh cahaya tak berujung legendaris yang memiliki pertahanan tak tertandingi dan tubuh bijak roh agung yang memiliki energi spiritual tak terbatas. Mu Chen memandangi dua sosok yang meresap dengan fluktuasi kuno. Dia tidak bisa menahan riak di matanya saat matanya berkobar. Penguasa abadi juga menghela nafas saat dia melihat kedua benda langit primal. Hanya ada 5 tubuh surgawi primal di dunia 1000 dewa, dan 3 di antaranya ada di sini. Jika berita ini tersebar, siapa yang tahu seberapa besar getaran yang akan ditimbulkannya di dunia 1000 dewa? Jika bukan karena dunia 1000 dewa menghadapi ancaman pemusnahan, mustahil untuk mengumpulkan 3 tubuh surgawi primal bersama-sama. Merenungkan apakah Mu Chen bisa berhasil membudidayakan 3 tubuh surgawi primal, bahkan dewa abadi tidak bisa menahan nafas. Tubuh cahaya tak berujung unggul dalam pertahanan, sementara tubuh bijak roh agung memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya. Dipasangkan dengan keabadian tubuh abadi primordial, benar-benar ada kemungkinan besar bahwa Mu Chen bisa menjadi peringkat ketiga. Raja Mu, tubuh cahaya tak berujung dan tubuh bijak roh agung diserahkan kepadamu. Sekarang, kami semua akan bergantung padamu. Sang penguasa abadi berkata, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Mu Chen memasang ekspresi serius. Dunia 1000 besar telah memberinya kesempatan langka untuk menjadi peringkat ketiga, dan dia secara alami harus memikul beban yang besar. Ketika dia melihat kedua klon itu, mereka berdua juga mengenakan ekspresi serius dan mengangguk ke arahnya. Pada saat berikutnya, mereka berdua melayang ke langit dan mendarat di platform teratai sebelum mendekati dua primal celestial bodies sampai mereka bersentuhan dengan mereka. Bab 1538 Jejak Iblis dan Mata ke-8. 3 tahun telah berlalu sejak dunia 1000 besar menyerang wilayah iblis. Selama 3 tahun terakhir, aliansi 1000 besar memusnahkan 8 dari 32 klan utama dan lebih dari selusin klan kecil. Secara umum, mereka berhasil melemahkan kekuatan klan iblis hingga seperempatnya. Namun, Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak bersukacita karena kemenangan mereka. Sebaliknya, wajah mereka semakin serius seiring berjalannya waktu. Itu karena mereka tidak dapat menemukan jejak Raja Jahat Surgawi selama 3 tahun terakhir, dan mereka samar-samar bisa merasakan tekanan yang kuat terbentuk. Ternyata, Raja Jahat Surgawi bersembunyi di suatu tempat untuk pulih dengan cepat. Mereka hanya bisa membayangkan bagaimana klan iblis akan melancarkan serangan balik yang kejam ketika Raja Iblis Jahat Surgawi pulih ke bentuk mata ke-9-nya dan membayar dunia 1000 besar kembali 1.000.000 kali lipat atas apa yang mereka lakukan selama 3 tahun terakhir. Pada saat itu pasti akan menyapu dunia 1000 besar dalam badai darah. Di wilayah iblis yang terletak di benua yang sunyi, kerlip spiritual menyelimuti seluruh langit, memberikan vitalitas ke benua ini. Siluet-siluet itu secara alami adalah pasukan aliansi 1000 dewa. Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri di atas gunung yang menjulang tinggi dengan mata terpejam saat persepsi mereka melesat menembus ruang angkasa untuk mendeteksi alam bawah yang meresap dengan fluktuasi aneh. Proses itu berlangsung selama setengah hari, tapi tidak ada hasilnya. Sepertinya klan iblis telah mundur lebih jauh. Tiba-tiba, tepat ketika mereka berdua akan menghilangkan pencarian mereka, hati mereka tiba-tiba bergetar ketika mereka menarik kembali persepsi mereka dan mengunci pada sebuah koordinat. Pada saat itu, mereka samar-samar merasakan fluktuasi yang tidak asing lagi. Itu milik Raja Jahat Surgawi. Menemukanmu. Pada saat ini, Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang di dalam hati mereka meskipun mereka tenang. Mereka segera mengirimkan kekuatan agung untuk merobek koordinat spasial itu. Sebuah lubang hitam besar muncul di langit sebelum dua energi spiritual agung yang berisi kehendak Kaisar Api dan leluhur bela diri turun dari langit. Pada tingkat mereka, mereka bisa dengan cepat mengirimkan serangan mereka selama itu dalam jangkauan persepsi mereka. Kedua energi spiritual yang kuat itu masuk ke dalam lubang hitam dan mengunci sebuah istana yang mengambang di dalam kegelapan. Di luar kegelapan, mereka melihat Raja Langit Suci, yang mengenakan ekspresi muram.
Namun, Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak peduli dengan Raja Langit Suci, tetapi mengarahkan fokus mereka ke kedalamannya, yang bisa mereka rasakan gejolak menakutkan yang sedang terjadi. Raja Jahat Surgawi. Dua energi spiritual yang agung melepaskan suara gemuruh saat mereka bersiul. Kegelapan terkoyak dengan sombong dan sesosok iblis yang sedang duduk terlihat. Itu adalah Raja Iblis Surgawi, dan dia juga merasakan serangan yang datang, jadi dia perlahan membuka matanya. Matanya gelap gulita, seolah-olah bisa melahap cahaya apapun. Kalian berdua benar-benar mengganggu. Raja Jahat Surgawi dengan acuh tak acuh memandang dua energi spiritual besar dengan senyum mengejek muncul di bibirnya. Tapi kalian berdua sudah terlambat. Ketika Raja Jahat Surgawi selesai berbicara, selain dua matanya dan tiga di dahinya, mata di telapak tangan dan dadanya terbuka. 8 mata. Ketika 8 mata jahat terbuka, aura iblis tak terbatas menyebar ke seluruh wilayah yang menciptakan asap sebelum berkumpul untuk membentuk roda besar yang merobek langit di jalurnya. Ketika roda tersebut berbenturan dengan energi spiritual yang turun dari langit, seluruh alam bawah bergetar dan hampir runtuh. Kalian berdua mencoba bertarung dengan saya yang bermata 8 dengan dua energi spiritual yang turun. Benar-benar mimpi buruk. Raja Jahat Surgawi tertawa saat roda melaju kencang. Seluruh alam bawah terkoyak, dan pada saat yang sama, dua energi spiritual yang agung juga hancur. Setelah menghancurkan dua lonjakan energi spiritual yang agung, roda itu tidak menghilang tetapi menangkap sesuatu dan menghilang. Kaisar Api dan leluhur bela diri membuka mata mereka dan wajah mereka berubah menjadi suram. Mengangkat kepala mereka melihat roda iblis yang sangat besar merobek langit saat turun. Seolah-olah itu mencoba membelah seluruh benua menjadi dua. Serangan tiba-tiba itu langsung menarik perhatian semua orang dari aliansi seribu dewa dan wajah mereka berubah ketika mereka merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam roda itu. Wajah Kaisar Api menjadi dingin saat kedua tangannya menyatu. Jubahnya bergetar saat Kaisar Api yang berkobar-kobar melesat keluar dan berubah menjadi seekor naga sebelum berbenturan dengan roda iblis. Ketika keduanya berbenturan, naga yang menyala itu terkoyak, tetapi roda iblis juga sedikit meredup. Leluhur bela diri melemparkan tinju dari jauh, yang menyebabkan ruang hancur di jalan dan menghancurkan roda iblis. Lumayan. Kalian berdua juga telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, tapi ini belum waktunya bagi kita untuk bertemu. Tunggu sampai mata ke-9ku pulih sebelum aku menghadapi kalian berdua. Haha, kalian telah membunuh klan iblisku dengan ceroboh selama beberapa tahun terakhir, jadi ketika saatnya tiba, aku akan membayar kalian kembali 100 kali lipat. Ketika roda iblis hancur, tawa Raja Jahat Surgawi bergema di cakrawala. Semua orang dari dunia seribu dewa mengenakan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat ketakutan dan kemarahan melonjak di mata mereka. Kaisar Api dan leluhur bela diri saling bertukar pandang di atas gunung dan mereka bisa melihat kesungguhan di mata satu sama lain. Dalam konfrontasi singkat itu, mereka telah merasakan lonjakan kekuatan Raja Jahat Surgawi. Meskipun mereka mendapatkan sedikit keuntungan di masa lalu dan masih bisa menemukan kelemahan pada Raja Jahat Surgawi, mereka tidak lagi memiliki keuntungan itu, bahkan jika mereka bergandengan tangan. Mereka tidak mengendur selama beberapa tahun terakhir, dan kekuatan mereka juga meningkat. Namun, Raja Jahat Surgawi tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang lebih cepat. Qin Tian, pedang-pedang Azure, dan semua Sein Heavenly Sovereigns muncul di belakang Kaisar Api dan leluhur bela diri dengan ekspresi serius. Kaisar Api, leluhur bela diri, apakah kalian sudah menemukan jejak Raja Jahat Surgawi? Menganggukkan kepala, Kaisar Api dan leluhur bela diri menjawab, kami telah menemukannya, tapi aku khawatir Raja Jahat Surgawi telah memindahkan lokasinya sekarang. Iblis itu terlalu berhati-hati, dan sepertinya sebelum dia pulih ke puncaknya, dia tidak berniat melawan kita berdua. Dari kata-kata Raja Jahat Surgawi sebelumnya, dia telah memulihkan mata ke-8-nya. Ekspresi Qin Tian jelek. Kaisar Api dan leluhur bela diri juga menghela nafas mendengar kata-kata itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita melanjutkan pengejaran kita? Kaisar Naga Sejati bertanya. Sambil menggelengkan kepala, Kaisar Api dan leluhur bela diri menjawab, bersiaplah untuk mundur. Pasukan kita telah kelelahan selama 3 tahun terakhir, dan tidak dapat dihindari bagi Raja Jahat Surgawi untuk pulih. Karena itu masalahnya, maka kita tidak akan melakukan upaya yang sia-sia. Selain itu, mereka tidak bisa memberikan ancaman lagi pada Raja Jahat Surgawi, bahkan jika mereka berhasil menemukan yang terakhir. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin terseret ke dalam pertempuran panjang, dan aliansi seribu besar mungkin menderita serangan balik dari klan iblis. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata mereka.
Selama 3 tahun terakhir, selain menghilangkan beberapa klan iblis, mereka tidak berhasil menyelesaikan tujuan akhir mereka karena Raja Iblis Surgawi hanya selangkah dari bentuk mata ke-9. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu hari itu tiba. Kalian tidak perlu khawatir, semuanya. Tuan Abadi Senior baru saja mengirim berita bahwa Mu Chen telah berhasil mencapai alam 3 dewa, dan saat ini dia sedang mengembangkan tubuh cahaya tak berujung dan tubuh bijak roh agung. Jika dia berhasil, akan ada peluang besar baginya untuk menjadi peringkat ketiga. Pada saat itu, kita mungkin bisa bertarung dengan bentuk bermata 9 dari Raja Jahat Surgawi. Melihat kegelisahan semua orang, Kaisar Api terhibur. Mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang mengendur dengan mata penuh harapan. Sebarkan perintah agar semua orang mundur. Semua orang menangkupkan tangan mereka dan mengakui sebelum mereka terbang. Dengan cepat, sinar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan aliansi 1000 besar mulai mundur dari wilayah iblis. Berdiri di atas gunung, Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas sambil melihat siluet semua orang yang pergi. Ekspresi mereka berubah menjadi serius, karena mereka tahu bahwa kesengsaraan akan segera datang. Jika mereka ceroboh pada saat itu, seluruh dunia 1000 besar mungkin akan dimusnahkan. Saat ini, kami hanya bisa mempercayakan harapan kami pada Mu Chen. Bab 1539 Perang yang akan segera terjadi. Hampir 4 tahun setelah ekspedisi aliansi 1000 dewa, mereka kembali ke dunia 1000 dewa. Mereka tidak menutupi apa yang terjadi, tapi mengumumkan berita itu dengan jujur. Meskipun mereka berhasil melemahkan klan iblis, mereka tidak berhasil mencegah Raja Iblis Jahat untuk pulih. Di masa mendatang, klan iblis akan meluncurkan invasi mereka setelah Raja Jahat Surgawi pulih ke puncaknya. Berita ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan guncangan di dunia 1000 dewa dengan semua orang hidup dalam ketakutan. Bagaimanapun, ketakutan yang dibawa oleh Raja Jahat Surgawi terlalu tinggi. Untuk menenangkan semua orang, Kaisar Api dan leluhur bela diri menempatkan aliansi 1000 besar di perbatasan dunia 1000 besar dan wilayah iblis untuk membentuk garis pertahanan untuk menjaga dari invasi klan iblis. Di bawah penjagaan ini, setengah tahun dengan cepat berlalu. Meskipun ada keresahan, aliansi tidak kehilangan kendali di bawah kepemimpinan Kaisar Api dan leluhur bela diri karena kemarahan mulai lahir dari keresahan, kemarahan yang diarahkan pada klan iblis. Karena mereka ingin memberikan kehancuran pada dunia 1000 besar, maka paling tidak, mereka akan menyeret klan iblis ke dalam kematian mereka. Di bawah kemarahan ini, jumlah kultivator mulai melonjak, terutama para ahli di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Tanpa penghalang di hati mereka, mereka mulai membuat terobosan ke alam berdaulat surgawi. Meskipun ada yang gagal, namun tidak sedikit juga yang berhasil. Oleh karena itu, seluruh kekuatan dunia 1000 dewa meningkat. Di bawah atmosfer ini, dunia 1000 besar tidak lagi diliputi kegelisahan. Bahkan ada beberapa yang tidak tahan menunggu dan mulai menaruh harapan pada klan iblis. Bagaimanapun, mereka lebih suka mati dengan terhormat. Setengah tahun telah berlalu dalam penantian ini. Di perbatasan barat laut dunia 1000 besar, 5 siluet muncul di pegunungan ini yang menyapu mata tajam mereka di sekitar. Ini adalah tim kecil dengan 4 penguasa bumi yang lebih rendah, dan seorang penguasa bumi yang disempurnakan. Tugas mereka adalah memantau wilayah ini. Kapten, kami sudah berada di sini selama sekitar 2 bulan. Seorang penguasa bumi yang lebih rendah bertolak pinggang dan melihat ke kejauhan. Tidak ada kelainan sedikit pun, yang membuat mereka merasa bosan. Kalian merasa terlalu damai. Penguasa bumi raya itu meliriknya dan menjawab, jangan khawatir. Kedamaian ini tidak akan bertahan lama, dan kamu akan merindukan kedamaian ini nanti. Saat klan iblis muncul, itu akan mewakili badai darah yang akan melanda seluruh dunia 1000 besar. Anggota tim yang lain terdiam dengan ekspresi serius. Beberapa tahun yang lalu, mereka mungkin masih bisa menjadi tiran di dunia 1000 besar, tapi saat ini, mereka hanya bisa membentuk tim dan menjaga garis depan dunia 1000 besar. Mereka tahu bahwa itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa mereka hindari. Jika tidak, dunia 1000 besar akan hancur dengan teman dan keluarga mereka dibantai. Kapten, apakah menurutmu kita bisa mengalahkan klan iblis? Aku dengar Raja Iblis Surgawi akan berada di bentuk puncaknya saat dia muncul lagi. Seorang anggota bertanya. Setelah hening sejenak, Kapten menjawab, menurut berita yang saya terima, bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak dapat bertarung dengan Raja Jahat Surgawi jika yang terakhir pulih ke kondisi puncaknya. Keempat anggota gemetar dan wajah mereka muram. Kaisar Api dan leluhur bela diri dianggap sebagai pemimpin aliansi 1000 dewa saat ini, dan mereka berdua yang kembali yang memberi mereka kepercayaan diri untuk bertarung dengan klan iblis. Melihat ekspresi semua orang, sang kapten tersenyum.
Tapi jangan terlalu putus asa. Saya juga tahu sebuah berita bahwa kita memiliki seseorang di dunia 1000 besar yang mencoba membuat terobosan. Jika dia berhasil, maka dunia 1000 besar kita akan memiliki 3 eksistensi yang melebihi alam berdaulat surgawi. Pada saat itu, kita mungkin bisa bertarung dengan Raja Jahat Surgawi. Mereka berempat tersentak saat mereka bertanya, siapa? Tuan Qintian? Atau apakah itu pedang suci Azure? Atau mungkin salah satu dari makhluk ilahi tertinggi? Kapten menggelengkan kepalanya saat dia secara misterius menjawab, saya mendengar bahwa itu adalah orang dari tempat tinggalmu. Mu Abode. Mungkinkah itu penguasa Mu Abode? Penguasa Mu Chen? Mereka berempat berseru tak percaya. Lagi pula, tidak ada kabar dari Mu Chen sejak beberapa tahun yang lalu, dan pengetahuan terakhir mereka tentang dia berhenti pada pertarungannya dengan Mahatian. Pada saat itu, Mu Chen hanyalah seorang penguasa surgawi abadi dan sudah memiliki kemampuan untuk bertarung dengan penguasa surgawi suci. Namun, dia masih memiliki jarak dengan orang-orang seperti Qintian. Dengan demikian, mereka berempat merasa bahwa sulit dipercaya bahwa Mu Chen mencoba untuk menjadi peringkat ketiga. Hal ini telah disepakati oleh Kaisar Api dan leluhur bela diri. Karena mereka berdua menyetujuinya, maka tidak perlu kita terus menebak-nebak di sini. Dalam hal penglihatan kita tidak bisa dibandingkan dengan kedua tuan itu, kan? Kapten tersenyum. Mereka berempat tersenyum malu sambil merasa lega. Bagaimanapun juga, reputasi Kaisar Api dan leluhur bela diri telah mencapai puncaknya akhir-akhir ini, dan jika bukan karena mereka berdua, dunia 1000 besar sudah berantakan sebelum klan iblis menyerang. Ketika kapten menyelesaikan kata-katanya, dia tidak lagi peduli dengan mereka berempat, tapi berdiri dan melihat sekeliling. Mehem. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia mengangkat kepalanya. Wajahnya berubah drastis ketika dia melihat meteorit hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan aura iblis yang deras jatuh. Ketika meteorit-meteorit itu jatuh, dampaknya menyebabkan pegunungan itu runtuh. Mundur. Kapten berseru sambil berteriak, klan iblis telah muncul. Tim panik sebelum segera berubah menjadi balok dan mearayan diri. Mereka harus segera menyampaikan berita ini. Keke, kalian mau kemana? Ketika mereka bergerak, sebuah suara menakutkan bergema dan cakar iblis muncul dan mencengkeram keempat anggota. Keempat anggota tersebut bahkan tidak bisa membalas karena mereka tercecer di dalam cakar tersebut. Ketika kapten melihat adegan ini, matanya tidak bisa menahan amarah. Namun, dia bisa merasakan kekuatan dari orang yang menyerang itu, jadi itu pasti seorang raja. Oleh karena itu, dia tidak berani tinggal dan meninggalkan bayangan di belakang sambil mearayan diri. Namun, dia segera berhenti saat makhluk iblis muncul di hadapannya dengan tatapan brutal menatapnya. Kau pikir kau bisa mearayan diri? Makhluk iblis itu terkekeh. Wajah sang kapten kehilangan semua warna. Ini pasti seorang raja. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar baginya hari ini, jadi dia menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya mulai tenang dengan ketegasan di matanya. Semoga langit melindungi dunia 1000 besar. Teriaknya saat tubuhnya melesat maju. Usaha yang sia-sia. Sang raja mencibir sambil mengulurkan tangan dan mengepalkannya. Tapi tiba-tiba, tanda spiritual tiba-tiba muncul di tubuh kapten itu, bersama dengan energi spiritual yang sangat keras. Merasakan hal ini, wajah sang raja berubah. Tubuh sang kapten meledak. Itu mirip dengan matahari yang menyala-nyala dan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka. Beberapa lama kemudian, ledakan itu surut dan iblis itu terungkap. Iblis yang terakhir berada dalam kondisi yang mengerikan pada saat ini dengan ekspresi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa manusia akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Sungguh penawaran yang bagus untukmu. Sang raja mendengus sambil melambaikan tangannya dan menghilang. Di saat yang sama, cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip saat makhluk iblis mulai melesat melintasi cakrawala. Di sebuah kota megah di perbatasan dunia 1000 besar, ada cahaya yang dipancarkan yang menerangi radius 1 juta mil dengan semua orang yang diliputi oleh kecemerlangan merasa aman. Di saat yang sama, Kaisar Api dan leluhur bela diri perlahan membuka mata mereka dengan kedipan dingin. Itu karena, pada saat itu, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual aneh yang disebabkan oleh penghancuran diri. Ternyata, sebuah kelompok pengintai telah menemui masalah. Mereka akhirnya di sini. Saat mereka bertukar pandang, mereka melambaikan tangan mereka dan sebuah lonceng yang cemerlang bergema. Lonceng cincin itu sangat megah, menyebarkan suaranya ke setiap sudut dunia 1000 besar. Sebanyak 9 lonceng mewakili tingkat bahaya tertinggi. Semua orang di dunia 1000 besar mendengar lonceng itu dan semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah perbatasan. Mereka tahu bahwa klan iblis telah memulai invasi mereka.
Bab 1540 Pedang, Pedang, Darah, dan Api. Ketika klan iblis muncul dalam pandangan dunia seribu besar, perang turun dan menyalakan api di pertahanan dunia seribu besar. Darah dan api, itu mengganggu kedamaian di dunia seribu besar selama 49.000 tahun terakhir. Seolah-olah mereka mencoba melampiaskan kemarahan yang sebelumnya disebabkan oleh penindasan di dunia seribu besar. Invasi klan iblis datang dengan ganas dengan makhluk iblis yang mirip dengan belalang yang terbang melintasi cakrawala, diliputi oleh aura iblis. Menghadapi klan iblis yang menyerang, dunia seribu besar juga meledak dengan pembalasan yang intens setelah keheningan singkat. Pertempuran mulai pecah di garis pertahanan yang panjang saat mereka membuka cahaya kembang api yang cemerlang. Namun, kembang api itu dibuat dengan darah. Di luar lapisan pertahanan berdiri sebuah kota megah dengan cahaya spiritual yang menyebar dan menyelimuti garis pertahanan di dalamnya. Di bawah pancaran tersebut, bahkan pemulihan energi spiritual pun menjadi lebih cepat. Kota ini adalah benteng yang dapat dianggap sebagai kubu utama aliansi seribu besar dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri yang secara pribadi memegang benteng untuk bertahan melawan keturunan Raja Jahat Surgawi. Kota di sekitarnya menyerap cahaya. Itu adalah susunan tingkat leluhur arai spiritual. Ini dikenal sebagai arai sirkulasi roh surgawi yang diciptakan oleh King Yanjing dan Grandmaster arai spiritual lainnya. Dalam jangkauan arai spiritual, bentuk kehidupan dari dunia seribu dewa akan menerima peningkatan kecepatan dalam energi spiritual mereka dan bahkan memperkuat kekuatan mereka. Itu adalah senjata perang. Justru karena arai spiritual ini, lapisan pertahanan berhasil menahan serangan klan iblis. Di titik tertinggi pasar berdiri sebuah istana megah dengan banyak orang di dalamnya, dan setiap orang di dalamnya menyerap fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kedua pemimpin duduk di atas singgasana mereka. Mereka secara alami adalah Kaisar Api dan leluhur bela diri, karena mereka secara praktis adalah pemimpin pasukan Istana Seribu Dewa saat ini. Bahkan penguasa Istana Seribu Dewa, Qin Tian, tidak merasa keberatan. Di dalam istana, Qin Tian, pendekar pedang biru, Kaisar Naga Sejati, dan berbagai penguasa surgawi fase akhir lainnya berkumpul, mewakili kekuatan puncak dari dunia seribu dewa. Di dalam istana, semua orang mengenakan ekspresi serius dengan tubuh mereka yang tegang dan energi spiritual yang melonjak di sekitar mereka. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri saling bertukar pandang, mereka berkata, karena semua orang tahu bahwa klan iblis telah melancarkan serangan mereka, pertempuran untuk hidup dan mati dunia seribu besar kita telah dimulai. Kata-kata mereka menyebabkan semua orang menyipitkan mata dan mereka diselimuti aura membunuh. Kaisar Api, leluhur bela diri, tolong berikan perintah. Dunia seribu besar saya bersedia bertarung dengan klan iblis sampai mati. Qin Tian menangkupkan kedua tangannya. Mata semua orang meledak dengan ketajaman. Ini adalah pertempuran yang akan datang, dan untuk melindungi sekte, keluarga, dan teman mereka sendiri, mereka hanya bisa bertarung dengan klan iblis. Menganggukkan kepalanya, suara Kaisar Api bergema dengan niat membunuh, dengarkan perintahku. Pimpin bawahanmu dan bergegaslah ke garis depan. Setiap benua di garis depan diharuskan memiliki Sein-Sein fase akhir Heavenly Sovereign untuk bertahan melawan Raja Langit klan Iblis. Roger. Qin Tian dan Sein-Sein Heavenly Sovereign fase akhir lainnya menanggapi. Klan Iblis telah mendominasi banyak alam bawah, dan beberapa dari mereka terhubung ke wilayah dalam dunia seribu dewa. Jadi kita akan membentuk tim patroli untuk berpatroli dan menyapu klan iblis yang telah menginvasi. Roger. Semua orang berteriak sebagai jawaban. Saat leluhur bela diri memandang semua orang, dia menyatakan, Kaisar Api dan aku akan tinggal di sini, karena kami tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan secara langsung. Jadi kami akan membutuhkan bantuan kalian untuk menstabilkan situasi. Leluhur bela diri, mengapa begitu? Ada seseorang yang bingung, karena pertarungan pasti akan merepotkan dengan kurangnya Kaisar Api dan leluhur bela diri dalam pertarungan. Mengangkat kepalanya, mata Kaisar Api berkedip-kedip dengan percikan api saat dia melihat ke angkasa dan menjawab, Raja Jahat Surgawi telah mengarahkan pandangannya pada kita berdua, jadi kita harus mengarahkan pandangan kita padanya juga. Meskipun Raja Jahat Surgawi tidak muncul, kekuatan yang turun adalah sesuatu yang dapat ditahan oleh penguasa Surgawi Suci. Oleh karena itu, kedua belah pihak saling menahan diri. Hati semua orang menggigil saat mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, seolah-olah mereka sedang diawasi. Kaisar Api, leluhur bela diri, mohon diyakinkan. Dunia seribu besar adalah rumah kami, dan untuk melindungi dunia ini, kami akan bertarung dengan taruhan nyawa. Para penguasa surgawi menanggapi dengan sungguh-sungguh. Di bawah tekanan besar dari klan iblis, dunia seribu besar bersatu dan semua perbedaan di antara mereka ditekan.
Musuh bebuyutan dunia 1000 adalah klan iblis. Di sisi lain istana, beberapa siluet cantik berdiri di samping. Semuanya memiliki penampilan luar biasa dengan temperamen yang berbeda, tapi mereka bisa menarik perhatian semua orang. Mereka berempat secara alami adalah gundik dari wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Benar-benar dahak cipta Jafu dari adegan ini. Mata Ling Qingzu berkedip-kedip dengan niat membunuh saat dia menghela nafas. Mereka pernah menghadapi situasi yang sama di kampung halaman mereka. Berdiri di samping Ling Qingzu, rambut Ying Huan-Huan tergerai dan aura dingin berkumpul di pupil matanya. Penampilannya telah dipertahankan seperti saat mereka bertarung dengan Kaisar Yimo di masa lalu. Tapi lawan mereka lebih menakutkan daripada klan Yimo. Karena kita telah berhasil mengusir klan Yimo di masa lalu, kita pasti bisa mengusir klan iblis keluar dari dunia 1000 besar. Ling Qingzu menganggukkan kepalanya lalu tersenyum ke arah Ying Huan-Huan. Tapi kali ini, kamu tidak diizinkan untuk mengorbankan dirimu sendiri. Jika tidak, bagaimana Lin Dong akan membawamu kembali? Wajah Ying Huan-Huan memerah dan dua nyonya dari wilayah api tak berujung juga tersenyum, menyebabkan dia memutar matanya mendengar kata-kata Ling Qingzu. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Sebuah suara bergema terdengar saat sosok ramping muncul di belakang salah satu gundik wilayah api tak berujung, Kailin. Itu adalah Xiao Xiao. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa bersembunyi di sini. Setelah Xiao Xiao, suara lain yang jelas bergema. Lin Jing setuju dan menatap kedua ibunya. Melihat putri mereka begitu haus darah untuk bertempur, keempat gundik itu tanpa daya bertukar pandang. Xiao Suner tersenyum. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku sudah memberi tahu ayah kalian tentang hal itu. Mulai hari ini, kalian berdua akan membentuk tim dengan Luo Li dan berpatroli untuk membersihkan klan iblis yang telah menyerang. Mendengar kata-kata itu, mata Lin Jing berkedip karena kecewa. Ah, menstabilkan bagian belakang. Saya baru saja mencapai alam berdaulat surgawi, jadi saya bisa pergi ke garis depan. Sambil memutar matanya, Ling Qingzu menjawab, menstabilkan bagian belakang adalah hal yang penting. Dengan mayoritas penguasa surgawi yang terlibat di garis depan, kita harus melindungi keselamatan sekte, keluarga, dan teman-teman mereka. Mendengar kata-kata ibunya, Lin Jing hanya bisa mencibirkan bibirnya. Bahkan Xiao Xiao pun menganggukkan kepalanya. Ketika keempat gundik melihat bahwa mereka akhirnya menenangkan kedua iblis kecil itu, mereka saling bertukar pandang dan merasa lega. Bahkan penguasa surgawi akan jatuh di garis depan, dan mereka berdua masih terlalu tidak berpengalaman. Mereka akan berada dalam bahaya besar, jadi mengirim mereka ke belakang adalah yang terbaik. Meskipun ini menyangkut hidup dan mati dunia 1000, mereka lebih suka menghadapi garis depan sendiri. Sebagai ibu, mereka lebih suka mengambil risiko yang lebih tinggi, sambil menjaga anak-anak mereka tetap aman. Benar, Bu, ada Mu Chen. Aku belum pernah mendengar kabar tentang dia selama beberapa tahun terakhir, dan itu sangat tidak seperti dia. Lin Jing menyapu pandangannya ke sekeliling. Reputasi Mu Chen seharusnya membuatnya memenuhi syarat untuk berada di sini. Belum lagi kemampuan orang itu untuk membuat masalah tidak lemah, jadi terlalu sulit dipercaya baginya untuk menghilang. Mendengar pertanyaan Lin Jing, Xiao Xiao juga mengarahkan pandangannya. Dia secara alami prihatin dengan berita tentang teman-temannya. Hanya saja tidak banyak orang yang tahu tentang informasi Mu Chen. Di sisi lain, rumor tidak bisa benar-benar dipercaya. Keempat gundik itu memasang ekspresi serius. Mereka secara alami tahu tentang Mu Chen. Oleh karena itu, mereka tahu posisi penting apa yang harus dia mainkan dalam perang ini. Jangan khawatirkan dia. Lain kali dia muncul, seluruh dunia 1000 dewa akan bersorak. Dan kita hanya perlu berharap dia bisa berhasil. Setelah mengirimkan semua perintah, Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri dan menyapu tatapan mereka pada semua orang. Klan iblis ingin mendominasi rumah kita. Dan kita akan memberitahu mereka. Yang akan menyambut mereka adalah pedang, darah, dan api.